Bah. Assalamualaikum aku sini akan menjelaskan secara singkat tentang dinamik routing protokol. Sebelumnya nenas di rumah aja ya, nggak boleh keluar, kepala gue geser. Kita coba keluar biar wabah ini nggak makin kemana-mana. Semoga kita dalam mindset lebih ya. Oke, kita langsung masuk materi aja ya, oke. Aku cuma tahu pengertiannya itu adalah pengertian routing itu adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lain. Routing juga berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirim paket data. Jenis routing itu ada banyak. Satu, minimal routing. Prosesnya routing yang sederhana sangat cocok untuk digunakan oleh pemula seperti saya ini. Static routing. Prosesnya routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Dalam proses routing ini kita dituntut untuk teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam proses settingannya. 3. Dinamik routing. Prosesnya juga routing secara otomatis oleh sebuah router. Router membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas dan juga jaringan dan juga saling berhubungan dengan router lainnya. Keuntungan dan kerugian routing statis itu banyak. Satu, static routing. Keuntungannya lebih aman daripada dinamik routing terhadap metode spoofing atau penyerangan jaringan. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kelemahannya rentan terhadap kesalahan penulisan, lebih merepotkan dibandingkan dinamik lain dan routing. B. Dinamik routing. Keuntungannya itu lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Terus akan memilih jalur lain yang ada bila satu jalur jika jalur satu itu rusak. Kekurangannya, jalur ditentukan oleh sistem bukan admin, berturam untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Update ARP table dibagikan ke semua komputer. Berarti mengkonsumsi bandwidth. Benar dulu ya. Saya juga ngomong aja. Routing dinamik berfungsi pada inter router protokol. Router membagi informasi routing secara otomatis. Router tabel dihapus secara otomatis. Terdapat routing protokol seperti RIP dan OSP. Microsoft mendukung RIP dan IPX dan SPX. Bentuk routing itu satu, direct routing atau direct delivery. Paket dikirimkan dari mesin ke mesin lain secara langsung atau host berada pada jaringan fisik yang sama, sehingga tidak perlu lagi melalui mesin lain atau gateway. Terus indirect routing. Bentuk routing satu, direct routing atau direct delivery.
paket dikirimkan dari satu paket dari satu mesin ke mesin yang lainnya secara langsung, atau host berada pada jaringan PC yang sama sehingga tidak perlu melalui PC atau mesin dan gateway. Indirect routing atau indirect delivery, paket dikirimkan dari satu mesin ke mesin yang lain yang tidak berhubungan langsung atau berbeda jaringan, sehingga paket akan melewati satu atau lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai mesin yang dituju. Komponen routing itu, dalam komponen routing terdapat dua jenis komponen, yaitu read dan pip. Berikut penjelasannya. Read adalah routing information base atau juga sering disebut table routing. Fungsi read itu adalah routing information base atau juga disebut sebagai table routing. Read berisi daftar rute jaringan tersebut dan juga berisi metrik atau nilai dan prioritas dari masing-masing rute. Untuk table read bisa dilihat di menu IP dan router list. Fungsi read yaitu menyaring informasi routing yang semua jenis routing protokol. Dua, pip, forwarding information base, merupakan hasil olahan dari read yang telah tersaring atau informasi routing yang disimpan dalam cache secara default, atau bila tidak ada routing mask yang digunakan. Secara rute aktif ada pada tabel routing utama main atau main. Pada komponen ini hanya ada satu rute, hanya ada satu rule implicit yang bernama rule catch all yang menggunakan tabel utama untuk semua pencarian routing. Oke, terima kasih telah menonton tentang dynamic routing protocol. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya, media manusia, ada kekurangan juga ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.